Untuk satu teh. Jadi siapa? Rapatan. Aku bro. Oke, Mbak. Selamat pagi, anak-anak. Dinyalakan kameranya ya. Silahkan dinyalakan kameranya, untuk audionya dimatikan terlebih dahulu. Nanti kita akan mulai sebentar lagi sembari menunggu teman-teman yang lain. Baru ada 16 siswa ya. Kita tunggu dulu. Ibu ingin menyapa sebentar ya. Yang Ibu panggil namanya nanti dinyalakan mikrofonnya. Oke? Ibu ingin ngobrol sama Mbak siapa ini ya? Noven Dewi Safira. Halo Mbak Noven, Assalamualaikum. Malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Udah sarapan belum tadi? Belum. Oh belum. Kenapa kok belum sarapan? Nggak apa-apa. Nanti kalau ini lapar gimana? Nggak. Oh enggak, iya. Tadi sebelumnya pelajaran apa Mbak Noven? Pelajaran apa tadi sebelum BK? Nggak hafal, Bu. Oh enggak hafal, lah gimana? Habis ini loh, tadi tuh setengah 8. Apa matematika atau IPA? Jadwal pertama tadi loh. BK. BK kan jadwal kedua sayang. Yang sebelum BK. Apa coba?
Ada ya sinyal. Ada kendala enggak? Ini Tugas-tugasnya. Tahu. Mbak Noven, Iya, Bu. ada kendala tidak? tugas-tugas Tugas kemarin sebelum TPS. dikerjakan tepat waktu semuanya. Betah. bagus. Bro. Oke, terima kasih Mbak Noven. Baru 34 ya. Ya. Nah, tunggu dulu. Suara nih. Yuk, anak-anak, dinyalakan mikrofonnya, maaf, dinyalakan kameranya, mikrofonnya dimatikan dulu ya. Yang belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan, sembari menunggu teman-temannya. Bunda. Kan jopo nih jopo. Nama mobil. Mbak Lutfiana, Mas Adrian, Mbak Meilani. Dinyalakan dulu kameranya. Vika, Lydia, Novita, Maldini, Nadia, dinyalakan kameranya ya. Oke, Mbak Nabila sudah. Dani Akbar, Rizal, dinyalakan dulu kameranya. Nia Nur Aisyah. Siapa lagi ya yang belum dinyalakan? Dava. Ada lagi. Fahri. Lutfiana. Halo. Ya, dinyalakan dulu kameranya ya. Nggih. Oh ya. Rizkiana Akbar. Oh, tanda tangan mawon. Halo? Tak. Oh, iya, iya. Nggih. Nggih, ini Pak Kepala Dinas sudah datang. Oh, iya. Nggih. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi. Halo anak-anakku semuanya. Bu Evi lagi di SMK 3 Klaten. Kapan? Masih menunggu siswa-siswa berkumpul Bu Evi. Oh, udah berapa siswa ini yang gabung ya? Baru 48.
48. Ya. Oke. Ada Luvita di sini ya. Halo Luvita. Coba mic-nya dihidupkan tuh. Ya. Luvita, Ya, rumahmu di Bu. mana? Kunden. Kunden ya? Ya, Itu di belakang ada piala banyak banget ya. Piala apa aja itu? Ya, siswa berprestasi. siswa berprestasi. Ya, Ya. Pas SD. iya. Oh, apa aja itu siswa berprestasi kok banyak banget? Itu yang paling tinggi itu juara satu. Ya. Terus habis itu juara 3 gerak lagu sekabupaten. Habis itu juara itu hafalan Quran. Habis itu juara LCC. Iya, yang 3 hafalan Quran. Wah, hebat. Oke. Hebat. Nah, keren banget. Untuk tugas-tugas sudah oke, sudah selesai ya, Luvita ya? Alhamdulillah sudah. Gimana caranya ya? Caranya membagi waktu kamu belajar daring dan lain-lain itu bagaimana caranya? Bisa cerita sedikit? Ya, kalau ada tugas gitu langsung dikerjakan ya walaupun sedikit-sedikit gitu. Jadi bisa selesainya itu tepat waktu. Kalau yang belum selesai gitu ditulis dulu yang kurang yang mana gitu. Oh, jadi ada checklistnya ya? Dicentang-centang ini sudah gitu. Jadi nggak ada yang kelupaan untuk dikerjakan gitu ya? Iya. Oh ya, makasih ya Luvita. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya. Monggo Bu Dila. Terima kasih Bu Evi. Baik, karena waktunya juga berjalan terus, kita mulai saja ya anak-anak, nanti sembari menunggu yang lainnya juga akan bergabung. Mungkin ada yang kendala jaringan juga, jadi belum bisa bergabung. Kita tunggu sembari kita memulai materi, begitu ya. Oke, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ini adalah pertemuan pertama kita setelah PTS di semester 2 ini ya. Kemarin sudah melaksanakan pembelajaran daring, kemudian melaksanakan PTS juga. Ini kesempatan kita yang pertama kali untuk daring kembali menggunakan Zoom. Ibu harap nanti semua jaringannya lancar, jadi kita bisa menyimak materi juga dengan lancar. Oke, kita hari ini akan membahas tentang bullying. Nah, Ibu yakin di antara anak-anak semua pasti ada yang sudah pernah mendengar istilah tersebut. Mungkin pernah melihat berita di TV atau membaca di koran, atau ada yang pernah mengalami, atau bahkan ada yang pernah melihat begitu. Nah, di sini nanti kita akan membicarakan bersama materi tentang bullying. Untuk apa? Agar kita bisa mengetahui langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan agar bisa mencegah bullying. Begitu. Oke, Ibu akan mulai langsung materi hari ini ditemani oleh Bu Evi Istriningsih, Bu Siti Mutiah, dan Ibu Siti Uminarsi. Di sini Bu Dila akan menyampaikan materinya. Silahkan disimak. Apakah sudah tampil di layar anak-anak semuanya presentasi Ibu? Jika sudah ada, silahkan memberikan jempol untuk memberi Ibu syarat.
Oke. Sudah ya? Semua sudah terlihat di layar. Aku Ya. akan tampilkan. Mewaspadai bullying di sekitar kita. Materi ini dipersembahkan oleh tim bimbingan konseling SMP Negeri 1 Karangano. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi, mari kita simak bersama video yang akan Ibu tampilkan berikut. Anak-anak silahkan menyimak dengan seksama. Namaku Bintang, namun tidak berkilauan. Aku adalah laki-laki malang yang tidak pernah dihiraukan. Mengapa demikian? Jadilah orang berani, jangan takut melawan agar tidak ditekan.
Aku adalah manusia baru, siap melawan segala tekanan demi masa depan yang lebih cemerlang. Jangan takut melawan agar tidak ditekan. Buang semua label yang mereka berikan. Oke, itu tadi adalah salah satu video yang memperlihatkan adanya salah satu pemeran yang bernama Bintang, di mana dia sering dibully oleh teman-temannya dengan ejekan. Dibilang miskin, dibilang jelek, dibilang kotor. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk bullying yang ada di sekitar kita. Nah, di sini pasti akan muncul pertanyaan di benak kita semua tentang apa sih bullying itu, lalu seberapa bahaya bullying di sekitar kita, dan apa saja contoh perilaku bullying selain yang ada di video tadi. Nah, kita akan membahas bersama di sini bahwa bentuk bullying itu ada bermacam-macam, dan definisi bullying itu sendiri adalah tindakan menyakiti orang lain, baik melalui ucapan ataupun fisik yang dilakukan secara berulang. Jadi tidak hanya memukul, tidak hanya mengatakan yang jelek, tapi itu bentuknya bermacam-macam. Nah, tindakan ini untuk korbannya atau orang yang menjadi sasaran dapat mengakibatkan munculnya rasa malu, kemudian bisa memunculkan sakit hati, sakit fisik, memar-memar, gelisah, tertekan, bahkan bisa saja tidak bisa tidur, saking ketakutannya, dan juga sampai menurunkan motivasi belajar, jadi prestasinya bisa menurun. Dan bagi pelaku bullying sendiri juga akan menerima akibat, tidak hanya korbannya, ternyata pelaku juga akan menerima akibat berupa dijauhi oleh orang-orang di sekitar, kemudian tidak punya teman, bahkan mendapatkan hukuman yang setimpal karena tindakannya yang tidak terpuji. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bentuk-bentuk bullying. Ada bullying fisik, bullying verbal, dan cyberbullying. Kalau bullying fisik mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu karena ada beberapa tayangan di TV yang memberikan contoh bentuk bullying fisik berupa memukul temannya, meninju, menendang, meludahi, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang bullying verbal, ini umum kita jumpai di sekitar kita berupa kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang bisa menyakiti orang yang menjadi sasaran. Bisa berupa mencela, memfitnah, menghina, atau memanggil dengan julukan yang buruk. Seringkali ada orang yang sudah diberikan nama yang baik pun, ketika di hadapan teman-temannya, dia dipanggil dengan julukan yang kurang baik. Nah, itu termasuk salah satu jenis bullying verbal. Lalu yang sedang hits akhir-akhir ini sering dibicarakan adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah bullying yang dilakukan melalui perangkat elektronik di dunia maya. Salah satu contohnya anak-anak mungkin pernah melihat adanya postingan seseorang yang kemudian di kolom komentarnya itu ada komentar-komentar pedas, komentar-komentar kurang baik, komentar-komentar yang bisa menyakitkan hati. Nah, itu adalah salah satu contoh cyberbullying. Lalu bagaimana cara untuk mencegah terjadinya bullying di sekitar kita? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sedari sekarang. Yang pertama, itu adalah membiasakan diri untuk menerapkan sopan santun di keluarga. Ibu yakin sekali anak-anak ibu di sini adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua. Jadi
Mari kita bersama-sama mulai sekarang untuk berbicara lemah lembut dengan kedua orang tua. Yang punya kakak juga belajar untuk menghormati kakaknya, yang punya adik berusaha menjadi contoh yang baik untuk adiknya, jadi agar adiknya nanti bisa meniru hal-hal yang baik dari kita. Juga menjaga perkataan sehingga tidak menimbulkan sakit hati siapapun. Yang kedua, anak-anak bisa memilih tontonan yang memberikan pengaruh positif. Saat ini Ibu tahu banyak sekali platform-platform yang menyajikan tayangan-tayangan gratis begitu. Nah, dari tayangan-tayangan tersebut, Ibu harapkan anak-anak bisa memilih mana yang patut untuk ditonton. Jangan sampai kita menonton sesuatu yang tidak baik, yang kemungkinan besar itu merugikan diri kita sendiri, dan jangan juga mencontoh tindakan-tindakan kurang baik yang ada di tontonan tersebut. Yang terakhir adalah cerdas dalam memilih lingkungan pertemanan. Nah, teman yang baik adalah teman yang bisa memberikan pengaruh positif pada diri kita. Sedangkan teman yang kurang baik nantinya akan memberikan pengaruh yang kurang baik juga. Maka dari itu, kita harus pandai-pandai dalam memilih teman. Di sini anak-anak bisa membaca contoh lingkungan pertemanan yang tidak baik itu yang seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya adalah teman yang mengajak berkelahi, mengajak tawuran, seperti itu. Kemudian nongkrong, mengajak merokok, kemudian mengajak untuk keluar malam padahal orang tua tidak mengizinkan karena alasan-alasan yang sebenarnya baik untuk kita, tapi kita menjadi melawan karena hanya ingin mengikuti kemauan teman. Lalu ada juga teman yang mengajak bermain game terlalu lama sampai akhirnya lupa mengerjakan tugas. Tugasnya tertumpuk sampai akhirnya harus mempertanggungjawabkan tugas-tugas itu di waktu yang singkat. Nah, kalau kita mengerjakan di waktu singkat, pasti tidak maksimal. Maka dari itu, kita sebaiknya kalau ada tugas langsung dikerjakan. Kalau ada teman yang ingin mengajak bermain, kita tolak dahulu. Kita selesaikan tugasnya, baru nanti kita bermain. Begitu. Nah, contoh lingkungan pertemanan yang baik itu seperti apa, anak-anak? Yaitu teman yang mengajak dalam hal-hal positif seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, mengajak untuk rajin beribadah, dan mengajak untuk menerapkan sikap-sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan tidak melawan orang tua. Itu adalah teman yang harus kita pertahankan. Karena apa? Karena memberi pengaruh yang positif kita ke depannya. Nah, ini seandainya. Kita bicara seandainya. Seandainya kita melihat atau mengalami bullying di sekolah. Apa ya yang bisa kita lakukan sebagai siswa begitu? Seandainya itu terjadi di sekolah, di lingkungan sekitar kita, maka yang akan kita lakukan adalah menceritakan kepada Bapak Ibu guru. Jadi munculkan rasa berani dalam diri kita bahwa saya harus melawan. Dengan cara apa? Melaporkan ke Bapak Ibu guru. Dengan demikian, dengan melakukan hal tersebut, maka kita telah membantu mencegah agar bullying tidak terulang kembali. Nah, perlu anak-anak ketahui juga bahwa terkadang orang melakukan bullying itu karena tujuannya ingin menjadi populer, ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Padahal itu adalah cara yang salah. Dia ingin sekali populer, dia ingin mendapatkan perhatian, tapi memilih jalan yang tidak benar dengan cara menyakiti orang lain. Yang namanya populer dan mendapatkan perhatian dari banyak orang itu harus diperoleh dari hal-hal yang positif. Contohnya dengan meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan anak-anak bisa meraih prestasi sebanyak mungkin, bukan tidak mungkin anak-anak akan menjadi siswa yang populer dan mendapatkan perhatian. Jadi kalau ingin populer, ingin mendapatkan perhatian, ingin viral, jadilah viral dengan cara yang baik, dengan berprestasi. Bukan dari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi mari kita mulai dari hari ini, yuk kita bersama-sama, dimulai dari diri sendiri agar bisa terhindar dari bullying.
Oke, anak-anak, itu tadi materi dari Bu Dila tentang bullying yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu akan menutup materi ini dengan satu pantun yang bisa memotivasi kita semua. Oke, disimak ya. Jagung manis enak dimakan hangat-hangat. Belinya di dekat pasar Gondang Dia. Ayo kita belajar dengan semangat agar berprestasi membanggakan orang tua. Oke, semuanya pasti Sama Bu Dila semuanya. semuanya pasti ingin berprestasi, semuanya ingin membanggakan kedua orang tua. Nah, di sini Ibu harapkan pilihlah jalan yang baik ya, jangan mengikuti sesuatu yang tidak baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Walaupun itu viral, walaupun itu hal yang sedang populer, pilihlah hal populer yang positif. Karena sekarang informasi sangat mudah didapatkan, media sosial apapun bisa kita buka, bisa kita miliki, dan bahkan kita mendaftar media sosial pun sangat mudah. Begitu sekarang. Maka siapa yang bisa membentengi kita? Ya diri kita sendiri. Karena HP yang kita pegang, laptop, TV, ataupun tablet yang kita pegang sekarang, itu adalah tanggung jawab kita. Kita yang sebagai orang yang memiliki, jadilah orang yang memiliki dengan bijak. Pakai dengan hal-hal positif, pakailah untuk menambah pengetahuan. Jangan digunakan untuk membuka hal-hal yang tidak-tidak. Karena apa? Mungkin efeknya tidak sekarang, tapi beberapa tahun ke depan, efeknya akan terlihat. Dan yang namanya penyesalan itu hanya akan terjadi di akhir. Karena kalau di awal namanya pendaftaran. Begitu ya. Oke, anak-anak, karena waktu kita terbatas sekali ya, di Zoom ini sangat terbatas, jadi mohon maaf, Ibu tidak membuka pertanyaan secara live. Nanti seandainya anak-anak ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar YouTube. Karena materi kita hari ini akan Ibu share juga di YouTube. Bagi yang tadi kurang paham bisa membuka kembali nanti. Yang ingin bertanya silahkan tuliskan nama lengkap, nomor absen dan kelas, lalu di bawahnya tulis pertanyaan kalian. Nanti akan Ibu jawab satu persatu di sana. Dan setelah ini nanti akan ada evaluasi nanti lewat Google Form. Silahkan ketika Ibu sudah share dan jaringannya nanti bisa berjalan baik ya, akan segera Ibu share. Tapi seandainya nanti ada kendala jaringan, ditunggu saja, tidak perlu bertanya di grup, Bu kapan tugasnya, begitu nanti pasti akan Ibu share di sana. Begitu anak-anak, bisa dipahami? Ya, nanti segera diselesaikan, jangan ditumpuk-tumpuk. Ya, kesalahan yang kemarin dilakukan di sebelum PTS jangan diulang kembali. Kita mulai hari ini dengan lembaran yang baru, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Oke? Angkat jempolnya. Oke, sip. Terima kasih anak-anak, terima kasih Ibu Siti Uminasi, Ibu Siti Mutiah, Ibu Evi Tiningsis, Ibu Kamai. Terima kasih juga anak-anak sudah bangun pagi dan ikut kelas dari Zoom ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cair.